Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Fisika itu Mudah dan Menyenangkan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas soal-soal UTBK di tahun 2021, khususnya mapel fisika. Untuk pertemuan ini, kita khususkan soal yang di gelombang 1, bagian yang pertama. Dan untuk lebih lengkapnya, nanti akan ada bagian-bagian yang lainnya, baik gelombang 1 maupun gelombang yang kedua. Oke, sudah tidak sabar lagi, mari segera kita lihat soal yang ada di gelombang 1 bagian yang pertama ini. Soal yang pertama, sebuah benda bermassa M1 letak di atas bidang datar dan dihubungkan oleh tali ke benda M2 yang tergantung vertikal melalui sebuah katrol. Jika bidang datar dan katrol licin dan percepatan sistemnya 2 meter per sekon kuadrat, tentukan rasio M1 dan M2. Kita asumsikan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk memudahkan pembahasan kasus ini, maka kita ilustrasikan ke sebuah gambar seperti ini. Ini benda M1 yang ada di bidang yang datar, kemudian dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol pada benda M2 yang tergantung vertikal. Oke, kita bahas. Langkah pertama kita gambarkan vektor gaya beratnya dah. Langkah pertama kita gambarkan vektor-vektor arah gaya beratnya. M2 dia mempunyai sebuah vektor gaya berat yang arahnya pasti ke bawah ke pusat bumi. Inilah arah dari W2. M1 mempunyai berat yang arahnya vektor ke arah bawah menuju pusat bumi. Inilah yang kita namakan W1. M1 nanti dia akan bergerak secara horizontal ke arah kanan, sedangkan M2 akan bergerak vertikal ke arah bawah. Sehingga bisa kita gambarkan arah vektor dari percepatannya. Nanti M1 akan bergerak ke arah kanan secara horizontal. Ini arah vektornya. Kemudian M2 akan bergerak vertikal ke arah bawah. Dengan percepatannya sebesar A yang bernilai 2 meter per sekon kuadrat. Soal ini akan kita eksekusi dengan alat bedah yang namanya hukum Newton yang kedua. Dimana hukum Newton yang kedua secara matematis dapat kita tuliskan bahwa sigma gaya atau total gaya yang bekerja pada sebuah sistem atau benda sama dengan total massa sistem dikalikan dengan besarnya percepatan. Ingat sigma F di sini adalah menjumlahkan gaya. Dan ingat gaya dikatakan positif ketika arahnya searah dengan vektor percepatannya, sedangkan gaya dikatakan negatif ketika arah vektor gayanya berlawanan dengan arah vektor percepatannya. Kalau kita lihat dalam gambar ini, W2 arahnya sama dengan arah percepatan, sehingga W2 menjadi sebuah vektor gaya yang positif. Kita pindahkan di sini. W2. Sedangkan W1 ini arahnya adalah vertikal ke arah bawah, sedangkan gerakan dari M1 atau arah percepatan dari benda 1 adalah horizontal ke arah kanan. Karena arah percepatan dan arah vektor gaya ini tegak lurus, maka W1 tidak perlu diperhitungkan dalam melakukan penjumlahan sigma F ini. Sehingga cukup menjadi W2 sama dengan total massa yang ada di sini adalah penjumlahan dari massa total sistem, berarti massa 1 ditambah dengan massa benda yang kedua. Kalikan dengan percepatan sistem adalah sebesar A. Yang namanya W2 itu kan dirumuskan
berat itu kan sama dengan massa kalikan percepatan gravitasi. Karena ini adalah W2, maka ini adalah M2 kalikan dengan percepatan gravitasinya sama dengan penjumlahan dari M1 ditambah dengan M2 kalikan dengan percepatan dari sistem tadi adalah sebesar 2. M2 kita tuliskan kembali adalah M2 dan percepatan gravitasinya tadi di soal dikatakan ini sebesar 10. Sebesar 10 sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan besarnya percepatan sistem adalah sebesar 2. Kita sederhanakan, ini kita contreng, bagi 2 berarti 1, kita contreng, bagi 2 berarti adalah 5. Tinggal kita kalikan saja, 5 kalikan M2 berarti adalah 5 M2, sama dengan M1 plus M2. M2 yang sebelah kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif, hingga menjadi 4 M2 sama dengan M1. Kalau kita buat sebuah rasio atau perbandingan, maka rasio dari M1 dibanding dengan M2, maka cukup menggunakan teori perkalian silang. M2 dikali 4, maka di sini angka 4 jelas kita taruh di posisi atas. M1 akan dikalikan 1, berarti taruh aja angka 1 di bawah. Sehingga rasio M1 dan M2 adalah 4:1 atau 4/1. 4/1 jawabannya adalah A. Soal yang kedua. Sebuah balok bergerak mengikuti lintasan datar dan licin dengan kecepatan 1 meter per sekon, lalu menuruni bidang miring yang kasar dengan sudut kemiringan 37 derajat dan koefisien gesek kinetis 0,3. Jika ketinggian bidang miring 1,25 meter, tentukan kecepatan balok ketika sampai di dasar bidang miring. Cerita ini kita pindahkan ke sebuah gambar yang ada di sebelah kanan ini untuk memudahkan sebuah analisis kasus. Jadi awalnya sebuah balok ini di bidang yang datar, kemudian bergerak dengan kecepatan sebesar 1 meter per sekon. Ini bergerak secara horizontal dengan kecepatannya 1 meter per sekon. Karena bidang datarnya licin, maka sampai di ujung sini pun maka masih punya kecepatan yang sama, yaitu 1 meter per sekon. Kemudian balok menuruni bidang miring yang kasar dengan sudut kemiringannya 37 derajat. Karena di bidang miring, maka vektor gaya beratnya kita gambarkan, ini adalah arah beratnya ke pusat bumi, yaitu sebesar W adalah M kali G. Kita uraikan saja dengan bidang gesernya menjadi MG sin 37 derajat. Kita uraikan setelah tegak lurus terhadap bidang miringnya adalah MG cos 37 derajat. Dan ini ada sebuah gaya, yaitu gaya normal. Normal artinya adalah tegak lurus terhadap bidang seluruhnya. Ini bidang seluruhnya, maka gaya normalnya adalah corong tegak lurus ke atas ini. Karena lantainya adalah kasar di bidang miring ini, maka pasti muncul gaya gesek. Yang mana arah gaya gesek pasti berlawanan dengan kemungkinan benda itu bergerak. Karena benda ini bergeraknya ke bawah, otomatis arah gaya gesek adalah serong ke atas sana. Inilah F geseknya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa besarnya percepatan balok ketika bergerak menuruni bidang miring yang kasar. Dan untuk mencari besarnya percepatan, maka kita cukup menggunakan
hukum Newton yang kedua, di mana secara matematis dirumuskan sigma F sama dengan massa kalikan dengan percepatannya. M kalikan dengan A. Karena balok ini bergeraknya serong ke bawah, maka yang namanya gaya positif adalah yang serong ke bawah, yaitu MG sin 37. Sedangkan FGC itu kan serong ke arah atas, artinya melawan gerakan balok, sehingga FGC menjadi sebuah gaya yang negatif. Maka kita tuliskan di sini, sigma F-nya adalah M kalikan percepatan gravitasi sin 37 derajat dikurangi gaya gesek, karena gaya gesek melawan gerakan balok, sama dengan M kalikan dengan percepatan, M kali A. Kita tuliskan kembali, M kalikan percepatan gravitasi sin 37 derajat, gaya gesek, F gesek kan rumusnya mu K kalikan normal, di mana besarnya gaya normal ini sama dengan mg cos 37. Mu kali normal, namun gaya normalnya boleh kita ganti atau kita ganti dengan M kalikan V cos 37 derajat. Ini harus sama dengan M kalikan dengan A. Oke, langkah selanjutnya kita sederhanakan dengan cara semua ruas ini kita bagi dengan massa. Ini massanya kita contreng habis, ini habis, ini juga habis. Artinya semua ruas kita bagi dengan massa. Oke, kita masukkan datanya. G adalah percepatan gravitasi, nilainya adalah 10. Ada di sini. Nilainya adalah 10. Kita tuliskan di sini, G-nya adalah 10. Harga sin 37 adalah 0,6 minus mu-nya adalah 0,3. G-nya tadi ada 10. Cos 37 adalah 0,8. Sama dengan itulah nilai dari percepatan balok ketika bergerak menuruni bidang miring. 0,6 kalikan 10 berarti adalah 6. Kurangi 0,3 kali 10 berarti adalah 3. 3 kali 0,8 berarti adalah 2,4. Itulah nilai daripada percepatannya. Sehingga kita mendapatkan bahwa A sama dengan 6 kurangi 2,4 berarti adalah 3,6 dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita cari terlebih dahulu berapa panjang lintasan miringnya atau S-nya. Langkah yang kedua. Kalau kita lihat dari segitiga ini, sisi miringnya adalah S, kemudian depan sudutnya adalah kita namakan H ini H. Maka nanti yang namanya H itu kan sama dengan sisi miringnya, yaitu adalah S. Sinus sudutnya adalah 37 derajat. Sehingga yang namanya S atau panjang lintasan miringnya dapat kita tuliskan ketinggiannya H dibagi dengan sinus 37 derajat. Inilah besarnya atau panjangnya lintasan miring. Hanya kita ganti dengan datanya adalah 1,25 meter dan sin 37 adalah 0,6. Kalau kita sudah mendapatkan S-nya, maka kita gunakan buah rumus yang ketiga, yaitu adalah teori kinematika gerak. Langkah yang ketiga.
Oke, kecepatannya balok dari 1 meter per sekon ketika tepat di puncak bidang miring, maka ketika bergerak menuruni bidang miring, dia akan dipercepat, sehingga kecepatannya akan bertambah besar karena sebuah faktor jarak atau perpindahan. Maka rumus yang kita gunakan adalah kecepatan berubah karena faktor jarak atau perpindahannya. Maka dirumuskan secara matematis V akhir kuadrat sama dengan V mula-mula kuadrat plus kalau dipercepat, min kalau diperlambat. Karena soal kita ini adalah gerakan balok dipercepat, maka kita gunakan tanda plus. Plus berapa? Plus 2 kali besarnya percepatan kalikan dengan jaraknya. Tinggal kita masukkan di sini datanya. V mula-mula ketika balok tepat di puncak bidang miring adalah ini. Sebesar 1 meter per sekon. Masukkan di sini 1 meter per sekon. Ingat dikuadratkan plus 2 dan A tadi kita dapatkan sebesar, dari perhitungan langkah yang kedua kita mendapatkan sebuah harga jarak plus 2 dan ingat percepatan balok tadi kita hitung pada langkah 1 yaitu sekitar 3,6. Panjang lintasan miringnya tadi kita hitung di langkah yang kedua, kita mendapatkan 1,25 per 0,6. Tinggal kita selesaikan dengan cara menghitung dengan sederhana saja. 0,6 kita contreng saja, maka ini putus. Yang 3,6 ini kita contreng dengan 0,6 berarti adalah 6. Tinggal kita mengalihkan dengan mudah. Maka ini adalah 1. 2 kali 1,25 ada 2,5. 2,5 dikali 6 berarti adalah 15. 15 ditambah 1 berarti adalah 16. Sehingga nilai kecepatan balok ketika di dasar bidang miring adalah cukup dengan akar 16 saja. Akar 16 sudah tidak asing lagi. Berapa nilainya? Iya, nilainya adalah 4. Maka 4 meter per sekon. Inilah kecepatan balok ketika sampai di dasar bidang miring. Kalau kita lihat di pilihannya, maka pilihan kita jatuh pada opsi yaitu adalah B. Soal yang ketiga. Ada dua buah benda yang bermassa M1 10 kg, M2 5 kg, tergantung vertikal pada sebuah katrol pejal dengan permukaan kasar. Jika massa katrol 2 kg dan memiliki jari-jari 5 cm, tentukan percepatan sudut katrol. Oke, mari kita selesaikan arah dari vektor gaya berat yang ada di sini. Arah gaya berat dari benda kedua, maka arahnya pasti ke bawah, ke pusat bumi. Ini arah daripada W2. Kemudian, arah berat dari benda satu juga sama ke pusat bumi, maka ke bawah inilah arah vektor dari W1. Yang namanya berat atau W itu kan dirumuskan massa kalikan percepatan gravitasi. Maka nanti ketika kita mengasumsikan percepatan gravitasinya adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka kita mendapatkan bahwa W1 nilainya sama dengan M1 kalikan percepatan gravitasi. M1-nya adalah 10,
G-nya juga 10, maka W1 adalah 100 Newton. Kemudian W2 adalah massa benda kedua 5 kg, G-nya adalah 10, maka kalau dihitung adalah 50 Newton. Dari sini kita dapatkan data bahwa W1 itu nilainya lebih besar daripada W2. Karena W1 itu lebih besar daripada W2, maka W1 akan bergerak vertikal turun ke bawah. Inilah arah gerakan dari W1. Kemudian W2 akan bergerak naik ke atas. Jadi W2 akan bergerak naik ke atas sana. Untuk mencari besarnya percepatan sudut katrol, maka langkah yang pertama kita akan selesaikan dulu percepatan linier dari katrol tersebut. Oke, langkah yang pertama kita cari percepatan liniernya atau A-nya. Yang namanya percepatan A itu sama dengan secara matematis dirumuskan total gaya yang bekerja pada sistem dibagi dengan massa benda yang translasi, inilah M yang translasi, ditambah K kalikan dengan massa benda yang rotasi, di mana K ini adalah konstanta inersi dari benda yang rotasi. Yang rotasi di dalam kasus ini adalah katrol kita, maka karena dia bentuknya ini adalah berupa katrol pejal, maka nilai konstanta inersinya atau K-nya ini, maka kita dapatkan nanti menggunakan harga K sama dengan setengah. Oke, kita masukkan kembali di sini, sama dengan sigma F. Lagi-lagi sigma F adalah menjumlahkan gaya. Karena W1 itu arahnya ke bawah, sedangkan percepatan sistem juga nih, percepatan W1 juga ke bawah. Karena arah gaya sama dengan arah percepatan, maka W1 dinamakan gaya yang positif. Maka W1. Bagaimana dengan W2? W2 ini arah vektornya ke bawah, sedangkan arah percepatannya adalah ke atas. Karena W2 arahnya berlawanan dengan percepatan, maka W2 adalah sebuah gaya yang minus, maka minus W2. Kita bagi dengan massa yang translasi. Yang translasi adalah M1, dia bertranslasi ke bawah. Dan M2, dia bertranslasi ke arah atas. Kemudian konstanta inersinya K dari sebuah silinder pejal atau katrol pejal adalah setengah. M besar adalah massa benda yang rotasi. Yang rotasi dalam kasus ini adalah katrol. Kita tuliskan M besar saja dulu. Sama dengan, kita dapatkan lagi buah nilai A sama dengan W1 itu nilainya adalah 100 Newton minus W2 nilainya adalah 50 Newton dibagi massa benda yang pertama adalah 10, massa benda yang kedua adalah 5 plus setengah, dan massa katrol adalah sebesar 2. Maka ini adalah kita tuliskan angka 2 sama dengan 100 dikurangi 50 berarti adalah 50 dibagi setengah kali 2 berarti 1 tambah 5 berarti 6 tambah 10 berarti adalah 16 dengan satuannya meter per sekon kuadrat. Langkah selanjutnya, maaf ini adalah langkah 1. Langkah yang kedua, kita cari besarnya percepatan sudut. Langkah 2. Kita cari besarnya percepatan sudut. Percepatan sudut, simbolnya adalah alfa. Simbolnya adalah alfa.
Percepatan sudut itu dirumuskan alfa sama dengan percepatannya linear berapa dibagi dengan jari-jarinya. Kalau katrol, ya jari-jari dari katrol itu sendiri. Nah, masukkan di sini bahwa A nilainya sama dengan 50 per 16. Kemudian dari soal jari-jari katrol dikatakan besarnya 5 cm. Maka bisa kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 2. Ini boleh kita tuliskan sama dengan 50 per 16. Kita taruh di posisi penyebut, kalikan 5 kali 10 pangkat min 2. Lima puluh dengan 5 boleh kita sederhanakan. Ini kita bagi 5, hangus. Ini kita bagi 5 adalah 10. 10 dibagi 10 pangkat min 2 berarti adalah 1000. Maka kita dapatkan alfa sama dengan 1000 dibagi dengan 16. Dan kalau kita hitung dengan cermat, maka jawabannya adalah 62,5 dengan satuan radian per sekon kuadrat. 62,5 radian per sekon kuadrat itu kalau kita lihat pilihannya, maka jatuh pada option yaitu adalah delta D. Soal yang keempat. Sebuah planet masanya M dan jari-jarinya R. Seseorang menggerakkan sebuah bandul di bumi di mana massa bumi 4M dan jari-jari bumi adalah 3R. Manakah pernyataan yang benar? Oke, kita tuliskan data yang ada di sini. Dari sini dapat kita tuliskan data apa yang diketahui dari berita kasus ini. Bahwa massa planet nilainya adalah sebesar M. Jari-jari planetnya adalah sebesar R kecil. Kemudian massa planet bumi adalah 4M, sedangkan jari-jari planet bumi adalah sebesar 3R. Di sini kita akan bicara frekuensi dan periode sebuah bandul ketika awannya di bumi, kemudian kita pindahkan, kita bawa ke sebuah planet. Secara matematis, yang namanya frekuensi sebuah getaran harmonis suatu bandul itu kan dirumuskan sama dengan 1 per 2pi kalikan dengan akar. Percepatan gravitasinya berapa dibagi dengan panjang tali bandul tersebut. Karena percobaan ini dilakukan di dua tempat, yaitu di bumi dan di planet, maka percepatan gravitasinya tentunya berbeda. Maka kita rumuskan kembali frekuensi bandul sama dengan 1 per 2pi kalikan dengan akar. Perlu diingat bahwa besarnya percepatan gravitasi tepat di permukaan suatu planet dirumuskan konstanta gravitasi Newton, massa planet dibagi dengan jari-jari planet tersebut, jangan lupa dikuadratkan. Inilah besarnya percepatan gravitasi tepat di permukaan suatu planet. G ini kemudian kita substitusi ke sini. Maka akhirnya kita mendapatkan persamaan yang baru.
G-nya diganti dengan konstanta gravitasi massa planet per jari-jari planet dikuadratkan. Jangan lupa, ini masih ada yang namanya panjang tali radio. Karena pada peristiwa bandul ini, panjang talinya tidak berubah, alias konstan, konstanta gravitasi Newton juga konstan, 2V juga konstan, maka yang namanya sebuah frekuensi, maka frekuensi suatu bandul ketika di permukaan suatu planet itu hanya sebanding dengan akar massa planet dan terbalik dengan, ingat R kuadrat kalau dikeluarkan kan sama dengan R, maka terbalik dengan jari-jari planet tersebut. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan rumus perbandingan yang lebih sederhana bahwa frekuensi bandul ketika di planet dibanding dengan frekuensi bandul ketika ada di permukaan bumi, maka sama dengan dia berbanding lurus dengan akar massa planet, maka adalah massa planet MP per massa planet bumi, yaitu MP, tetapi berbanding terbalik dengan jari-jari planet. Maka adalah R V per R planet. Inilah rumus yang akan kita pakai untuk membuat perbandingan frekuensi bandul ketika di planet dibanding frekuensi bandul ketika di permukaan bumi. Oke, data kita masukkan di persamaan ini. Maka frekuensi bandul ketika di planet dibanding frekuensi bandul ketika di permukaan bumi sama dengan akar. Massa planet adalah M, massa bumi adalah 4M, kemudian jari-jari bumi adalah 3R, sedangkan jari-jari planet adalah R. Kita tinggal sontreng-sontreng variabel yang bernilai sama. Jadi 3 kita sontreng putus dengan 3 ini, M kita sontreng putus dengan M yang bawah ini. Sehingga kita mendapatkan perbandingan, kita dapatkan sini aja, maka kita dapatkan perbandingan frekuensi bandul ketika di permukaan planet dibanding frekuensi bandul ketika di permukaan bumi, nilainya sama dengan 1/4 diakarkan jadi 1/2, maka adalah 3/2. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa besarnya frekuensi bandul ketika di planet itu nilainya cukup sama dengan 1,5 atau 3/2 frekuensi bandul ketika di permukaan bumi. Kalau kita lihat di pilihannya, maka jawaban kita jatuh pada pilihan yaitu apa? Kita jatuh pada pilihan cendol. Itulah jawabannya. Soal yang kelima, sebuah partikel bermassa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Akan memiliki energi kinetik sebesar N kali energi diamnya. Maka nilai N adalah berapa? Dengan catatan C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Dari soal kita dapatkan sebuah data. Oke, diketahui datanya bahwa kecepatan partikel P sama dengan 0,6 C. Kemudian energi kinetiknya adalah sama dengan N kali dari energi diamnya. Maka berapakah harga N ini? Inilah data yang diberikan dari soal. Oke, kita selesaikan di sini. Oke, kita lihat di sini.
energi kinetik relativitas itu dirumuskan sama dengan massa diam suatu partikel kalikan dengan C kuadrat kurung buka 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan 1. Inilah rumus energi kinetik relativitas. Dari soal kita dapatkan bahwa EK-nya adalah N kali dari energi diamnya. M0 kalikan C kuadrat itulah yang sering dinamakan dengan energi diam itu sendiri. Kurung buka 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kurangi 1. Kalau kita perhatikan di sini, di ruas kanan maupun ruas sebelah kiri kan sama-sama ada E0, maka kita sederhanakan saja E0 kita sontreng putus, yang sebelah kiri juga kita sontreng putus. Sehingga kita mendapatkan persamaan baru lagi, N sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi 1. Perlu diingat untuk mencari berapa nilai akar dalam relativitas. Ingat, jika V-nya sama dengan 0,6C, maka sudah tidak usah dihitung lagi. Hasil akar ini yaitu 1 minus V kuadrat per C kuadrat sudah pasti nilainya adalah 0,8. Inilah sebuah cara praktis yang digunakan untuk mencari sebuah nilai akar 1 min V kuadrat per C kuadrat jika diketahui harga kecepatannya. Dari sini kita masukkan lagi di persamaan yang tadi, ini N sama dengan, ingat hasil akarnya tadi kita peroleh adalah 0,8 minus 1. N sama dengan 0,8 kan 4 per 5, kemudian kita balik menjadi 5 per 4. Kemudian dikurangi dengan 1. 5 per 4 dikurangi 1 itu kan nilainya sama dengan 1/4. Hingga kalau kita lihat di pilihannya, maka jawaban kita jatuh pada opsi yaitu adalah D. Inilah jawabannya. Oke, untuk melengkapi cara praktis dalam kita mencari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, kita tambahkan di sini bahwa jika nanti V-nya sama dengan 0,6C, maka hasil akar ini 1 min V kuadrat per C kuadrat itu harganya adalah 0,8. Kalau saya balik, andaikan V-nya sama dengan 0,8C, maka hasil akarnya 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka lawannya aja 0,6. Sekarang bagaimana kalau V-nya sama dengan setengah C, maka akar 1 min V kuadrat per C kuadrat harganya adalah setengah akar 3. Sekarang andaikan V-nya sama dengan setengah akar 3C, maka harga akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat harganya adalah ya berapa? Setengah. Inilah tambahan cara praktis untuk mencari nilai akar 1 min V kuadrat per C kuadrat andaikan kita diberikan sebuah data kecepatan dari gerak partikel. Oke, mohon ini diingat.
Oke. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses untuk anak-anak dan adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.